Kita ke agenda ekonomi pemirsa, di antaranya adalah sebagai berikut. Dari China ada penanaman modal asing atau FDI China. Kemudian pemirsa ada tingkat pengangguran Singapura, pemesanan mesin inti Jepang year on year dan di bulan Oktober serta suku bunga Taiwan. Kita ke Amerika Serikat, konferensi pers FOMC yang sudah kami hadirkan informasinya tadi pemirsa ya. Kemudian ada penjualan retail Amerika Serikat year on year dan di bulan November, klaim pengangguran awal Amerika Serikat, laporan bulanan International Energy Agency dari Eropa, pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Uni Eropa menyusul keputusan dari The Fed ya, dan keputusan tingkat inflasi di bulan Desember. Dari dalam negeri, agenda emiten ada ARIC, RUPS, PH, RUPS, PJAA dan juga CANI akan langsungkan RUPS. Kemudian pemirsa ada BABP X HMETD, GAMS X dividen tunai, BEFIN X dividen tunai, TPIG DPS dividen tunai, TOWR Kung dividen tunai interim, SPTO pembayaran dividen tunai, TOTO pembayaran dividen tunai. Sementara pemirsa kita lihat ya, update dari Bursa Asia yang bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini juga akan ke rebound signifikan atau seperti apa? Ada Nikkei Jepang yang pembukaan pagi ini terpantau masih melemah ya, 0,43%. Straits Times Singapura sudah naik 0,66%. Kospi Korea Selatan juga naik signifikan 1,41% dan Hang Seng Hong Kong masih turun 0,89%. Informasi yang kami rangkum beberapa saat yang lalu pemirsa ya. Dan pada pagi hari ini pemirsa, tentunya saya akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah join bersama kami melalui video conference. Ada Mas Lukman Hakim, Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia. Mas Lukman, apa kabar? Halo Mas Lukman, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Halo, selamat pagi, baik. Bisa dengar. Oke, Mas Lukman, soal The Fed ya, dibilang ini kado libur Natal lah dan Tahun Baru untuk investor, karena merespon apa yang disampaikan oleh ketuanya Jerome Powell semalam ini, bursa Wall Street melesat signifikan karena indikasi positif yang diharapkan investor, penurunan suku bunga kemungkinan itu akan terjadi jika inflasi terus mendukung begitu ya. Semakin turun inflasinya ini ya kemungkinan akan dimulai di 2024 penurunan suku bunga. Bagaimana Anda melihat gestur-gestur dari apa yang disampaikan oleh The Fed semalam terhadap pasar modal Indonesia? Dampaknya akan seperti apa? Oke, kita melihat dengan adanya pelonggaran moneter ya, kita melihatnya sih di bulan tahun depan ya, khususnya di bulan Maret itu konsensus akan melihat The Fed akan melakukan penurunan suku bunga ya di tengah unemployment rate yang masih rendah dan ekonomiknya masih stabil dan pertumbuhan pekerja atau employment rate di US yang masih kuat seperti itu. Jadi kita melihatnya di bulan Maret akan cut untuk suku bunga The Fed. Jadi untuk IHSG kita lihatnya akan lebih favorable ya di tahun 2024 ini karena dapat meringankan tekanan dari pasar. Terlihat IHSG berhasil rebound ya kemarin di level 7 ribuan karena dari ekspektasi dari pasar adanya penurunan dari suku bunga di tahun depan seperti itu. Oke, berarti memang sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya Mas Lukman sendiri puas nggak dengan apa yang disampaikan oleh Ketua The Fed semalam? Oke, jadi emang Jerome Powell menyampaikan bahwa akan nge-push terus ya untuk menekan inflasi berada di level 2%-an seperti itu. Jadi kita melihatnya sih cukup inline dengan perkiraan kami ya kayak gitu karena kan inflasi juga menjadi momok dari perekonomian seperti itu. Oke, impact-nya untuk pagi hari ini dulu. Ada peluang IHSG juga kan kemarin meskipun kita lihat penutupan dari indeks harga saham gabungan kan agak-agak turun begitu ya. Tadinya kan berharap bisa break langsung ke 7.200-an yang sudah diuji coba beberapa waktu yang lalu, tetapi kemarin malah turun 0,7% di 7.075. Berpeluang rebound kan seperti tadi ada bursa Singapura dan juga Korea Selatan yang sudah terpantau ada kenaikan Korea Selatan signifikan 1%. Oke, jadi beberapa bursa regional juga merespon positif ya, seperti Wall Street juga mencapai level tertingginya dari tahun 2022 dan tadi Korea juga Kospi mengalami kenaikan ya. Jadi kita lihatnya ISG ada potensi juga untuk kenaikan untuk ISG pada harinya meskipun
kenaikan saham dari pendorong IHSG itu udah mulai terbatas ya kenaikannya. Jadi kita lihatnya ada potensi untuk lebih favorable juga untuk tahun ini untuk hari ini seperti itu. Jadi ada potensi untuk penguatan untuk hari ini untuk IHSG. Ada potensi penguatan hari ini untuk IHSG hari ini saja atau kan yang dikatakan paling dinantikan juga adalah keputusan The Fed ini. Akhirnya setelah rilis sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan harapan ada kemungkinan penurunan suku bunga. Adakah kemungkinan IHSG paling tidak sampai menutup tahun ini bisa ke 7.200 mungkin atau sudah cukup mahal juga saat ini posisi dari saham-saham yang bisa mendorong IHSG ke posisi itu? Oke, kita lihatnya emang secara optimisme berkurang ya untuk IHSG di 7.200 di penghujung tahun ini, meskipun adanya sentimen dari central bank tadi ya yang lebih dovish. Kita lihatnya sih mungkin di 7.100-an untuk tahun ini target kita ya di IHSG itu di sekitar 7.100-an. Jadi below atau under 7.200. 100-an. 7.100, kalaupun ada kenaikan Anda melihat range-nya lebih ke 7.100 gitu ya. Oke. Iya. Berbicara investasi, keputusan The Fed lebih bagus kita menyasar ke emiten-emiten memanfaatkan peluangnya itu seperti apa, kan sudah ada indikasi ya mungkin akan mulai terjadi penurunan suku bunga nih tahun depan. Sebaiknya kita dengan mengantisipasi kalau momen itu benar terjadi untuk saat ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Oke, para pelaku pasar kita lihatnya sih untuk perbankan, khususnya untuk perbankan cukup menarik untuk tahun ini ya, karena kan atau tahun 2024 karena ada potensi pelonggaran moneter ya kayak gitu. Jadi harapannya loan growth lebih mengalami pertumbuhan ya, karena kan belakang ini loan growth pertumbuhannya single digit ya kayak gitu. Jadi belum double digit lagi kayak gitu. Oke, jadi banking masih menjadi pilihan kalau memanfaatkan benar-benar The Fed mau menurunkan suku bunga tahun depan ya. Pilihan menarik adalah mulailah investasi di banking saat ini. Iya, salah satu. Momen belinya sudah tepat untuk kita beli di akhir tahun ini atau buy on weakness atau bagaimana? Kita merekomendasikan masih ada buy on weakness karena secara teknikal juga masih ada gap seperti itu. Oke. Baik, buy on weakness ya. Khususnya kalau banking lebih menyasar saham yang seperti apa, yang market cap-nya besar kah atau yang bagaimana? Kita melihat untuk banking secara jangka pendek kita lihatnya ada untuk bank digital juga menarik juga sebenarnya, menarik karena ada aksi korporasi di akhir tahun ini. Mungkin untuk secara short term cukup menarik, untuk long term kita masih lihat Big Four bank ya seperti BBRI. Oke, untuk 4 bank besar ya kayak BBRI, BBCA, Bank Mandiri dan juga BBNI gitu ya. Betul. Kalau bank digital tadi yang dimaksud bank digital yang mana? Untuk bank digital, untuk BBYB kita lihatnya cukup menarik untuk jangka pendek juga ya. Oke, BBYB ya. Arto juga seperti menarik ya. Baik. Oke, banking masih menjadi pilihan seiring dengan keputusan dari The Fed. Tapi kayaknya kalau kita lihat saham-saham rekomendasi Anda pada pagi hari ini tuh tidak ada banking, kenapa? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Lukman Hakim, Research Analyst dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Kami sudah merangkum beberapa rekomendasi saham dalam grafis berikut ini. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Ada PGEO direkomendasikan trading buy, kemudian ada MIDI spekulatif buy, ada KF spekulatif buy dan juga ada TOWR trading buy. Itu dia pemirsa ya saham-sahamnya, kita langsung saja bahas bersama dengan Mas Lukman. Saya tertarik Mas Lukman, yang pertama adalah KF ya, saham kesehatan khususnya dari farmasi masuk dalam salah satu rekomendasi Anda. Apakah memang peluang ya meskipun seharusnya tidak memanfaatkan peluang di tengah sesuatu yang sedang tidak baik begitu ya, COVID-19 yang melonjak lagi di Jakarta, tapi prospek itukah yang Anda lihat di KF dan apakah KF ini lebih ke jangka pendek saja atau bagaimana? Oke, jadi secara jangka panjang emang APBN kita untuk Indonesia tuh lebih favorable ya untuk healthcare budget ya. Jadi untuk APBN tuh alokasinya untuk healthcare tuh cukup menarik di tahun 2024 ini. Jadi kita lihatnya ada potensi juga, ada corporate action juga di tahun depan untuk emiten-emiten healthcare, dan untuk KF secara jangka panjang juga masih menarik sih. Tadi yang udah di-mention juga ada potensi ya, meskipun di tengah yang tidak disukai oleh market, yaitu di krisis kesehatan ya kayak gitu. Itu juga ada potensi untuk saham-saham healthcare seperti itu. Oke,
Secara tren atau pola pergerakan dari KF ini menggambarkan apa nih Mas Lukman? Sehingga masih ada potensi dan potensinya itu kira-kira range-nya di posisi-posisi berapa? Karena kan beberapa saham di healthcare juga kenaikannya sudah signifikan ya, seiring dengan ya angka COVID yang sedang mulai naik lagi. Oke, jadi kalau secara teknikal di sini beberapa hari terakhir KF sedang mengalami ini ya fluktuasinya cukup tinggi. Jadi para investor juga bisa memanfaatkan fluktuasi tersebut untuk trading sebenarnya. Jadi secara teknikal tuh kemarin membentuk candle Morobusu ya, dapat antisipasi jika rebound ya. Jadi secara stokastik juga kemarin berhasil membentuk golden cross dan kita lihat supportnya di 875, untuk resisten terdekat yaitu di 1040, resisten selanjutnya itu di 1210 untuk KF ini. Jadi cukup menarik juga secara teknikal. Trading ya? Trading Bisa. jangka pendek aja ya? Ya, trading jangka pendek. Oke, kami juga akan hadirkan ya informasi pemirsa soal saham-saham kesehatan atau bergerak di bidang healthcare di Bursa Efek Indonesia dalam perdagangan kemarin. Data selengkapnya bisa Anda saksikan mungkin di layar pemirsa ya. Ini ada KF yang mengalami penguatan signifikan 14%. Di posisi 995 tadi sudah kita bahas, masih masuk rekomendasi dari Reliance Sekuritas, kemudian ada Prim pemirsa ya 10%, ada beberapa saham lainnya Care, kemudian juga ada Sido termasuk ya pemirsa naik 4%. Kenapa Anda lebih memilih KF dibandingkan dengan yang lainnya, ataukah sebenarnya yang lain dari sektor healthcare juga Anda masih rekomendasikan? Oke, untuk healthcare yang lainnya masih kita rekomendasikan, cuman kita lihatnya secara teknikal lebih favorable untuk KF ya. Oke, seperti yang sudah dibahas tadi ya, makanya kalau untuk trading jangka pendek memanfaatkan animo masyarakat mengenai ini lebih ke spekulasi kah Mas Lukman? Sebenarnya untuk trading, untuk pembeliannya spekulatif buy, untuk kita ratingnya cuma untuk jangka pendek aja seperti itu. Oke, batasi kerugian kalau sampai misalnya KF ini berbalik arah ke posisi berapa? Untuk stop loss-nya kita ambil di 875 untuk KF. Oke, 875 untuk KF. Baik, kita tinggalkan sektor kesehatan pemirsa, kita akan beralih ke saham rekomendasi Anda lainnya tadi, PGEO ya? Iya. PGEO ini seberapa menarik, apakah karena seiring rencana akuisisi oleh Cuan milik Prajogo Pangestu atau bagaimana? Oke, jadi untuk PGO ini ada emang masih terdorong di saham EBT, salah satunya juga ada ekspansi bisnisnya untuk PGO, luar negeri juga ya ada potensi ekspansi bisnis. Selain itu kita lihatnya kemarin ada lonjakan volume yang cukup signifikan ya untuk PGO ini, jadi kenaikan volume yang tertinggi ya sepanjang sejarah di PGO. Jadi kita lihatnya ada potensi untuk kembali rebound untuk PGO ini. Ada potensi rebound untuk PGEO karena volume mendukung. Yes, kemarin volumenya cukup tinggi, jadi kita lihat ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan. Oke, paling tidak akan menguji target di posisi berapa yang terdekat? Oke, untuk target resistennya kita ambil terdekat di 1265, selanjutnya resisten keduanya kita ambil di 1455 untuk PGO. Secara valuasi dibandingkan dengan sudah ada tidak ya pembanding untuk peers-nya untuk PGEO? Untuk peers-nya, untuk lokal kita ada Brand atau Barito Renewable Energy yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk secara valuasi juga PGO masih under ya jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Brand. Oke. Berarti kalau di-compare dengan kompetitornya yaitu Brand, ini masih under value dan volume mendukung, jadi ada potensi penguatan lebih lanjut untuk PGEO sehingga Anda merekomendasikannya untuk bisa investasi juga layak ya sampai tahun depan misalnya. Untuk investasi juga kita rekomendasikan karena PGO juga dari dividen policy-nya juga cukup menarik ya, kayak gitu. Jadi ada potensi untuk mengambil untung dari dividen juga. Target price PGO. Reliance untuk PGO di posisi berapa? Untuk target price kita ambil di 1455 untuk PGO. Oke, batasi kerugian atau support kuatnya di posisi berapa dan lebih baik untuk kita akumulasi di posisi berapa? Untuk akumulasinya bisa di current price, untuk stop loss-nya kita ambil di 1080. Oke, di current price ya. Baik, itu dia untuk PGEO. Kemudian MIDI. Sebenarnya apa MIDI? Ya, untuk MIDI mungkin terdorong sentimen ini ya, adanya kampanye, jadi sektor retail kita lihatnya cukup menarik tahun ini juga. Dan secara teknikal juga udah mulai terbatas penurunannya, udah di arah support pentingnya dapat antisipasi jika rebound juga untuk MIDI. Oke, retail kan banyak ya. Kemudian kenapa Anda melihat lebih ke MIDI? Apakah konsumsi di tahun-tahun politik kebanyakan mungkin akan menguntungkan untuk gerai-gerai dari MIDI atau bagaimana?
Salah satunya kita rekomendasi MIDI karena MIDI secara teknikal di sini juga cukup menarik, secara valuasi juga cukup menarik untuk MIDI. Oke, secara teknikal menarik, valuasi juga menarik. Menarik dari sisi apa nih? Teknikal dulu. Untuk teknikal kita lihatnya tadi ya udah di area support juga, maka dapat antisipasi jika rebound. Untuk supportnya atau stop lossnya kita ambil di triple 4. Di level berapa? Di triple 4 atau 44. Oke, 444 ya. Itu adalah support kuatnya. Iya. Akan lebih confirm karena kan ini trennya lagi di bawah begitu ya. Akan lebih confirm bahwa dia akan menguat kalau bisa break kira-kira di posisi berapa? Untuk break kita resistennya kita ambil terdekat yaitu di 1265. Sorry, di 474. 474. Apakah boleh tambah posisi kalau berhasil break di 474? Untuk 474 karena resistennya kita ambil terdekat, jadi boleh melakukan pembelian lagi dengan resisten selanjutnya kita ambil di 500. Oke, itu dia untuk MIDI. Satu lagi tadi ada TOWR. Bagaimana dengan TOWR? Untuk TWR secara teknikal kemarin membentuk three-way shoulder ya, dapat antisipasi jika rebound resisten, jika breakout resistennya kayak gitu. Jadi kita rekomendasi trading buy dengan support stop loss kita ambil di 8065 dan resistennya kita ambil di 1000. Untuk resisten terdekat di 10.000 dan resisten selanjutnya kita ambil di 1065 untuk TWR. Apa yang menjadi alasan Anda merekomendasikan TOWR? Untuk TWR saat ini kita judgement-nya by technical ya untuk TWR. Untuk kemarin membentuk three-way shoulder tadi yang sudah saya jelaskan. Oh, jadi dari segi teknikal saja berarti ya? Iya. Oke, berarti lebih kepada trading jangka pendek. Untuk TWR ini kita rekomendasikan untuk trading untuk swing aja seperti itu. Swing aja, benar-benar jangka pendek aja begitu ya? Iya. Baik, itu dia untuk TOWR pemirsa. Kemudian juga tadi ada MIDI, PGEO dan juga KF. Rekomendasi kali ini dari Reliance Sekuritas dengan apa ya pemirsa, karakter-karakter strategi investasinya masing-masing ya. Dan pemirsa dan juga Mas Lukman, kita akan berbincang kembali di satu segmen terakhir di Market Buzz ya. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, menyaksikan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Lukman Hakim, research analis dari PT Reliance Sekuritas. Tadi kita sudah membahas mengenai rekomendasi saham pilihan, kemudian juga analisis jelang pembukaan perdagangan sesi pertama. Dan Mas Lukman, sebelum kita ngobrol, kita simak ya update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Bagaimana respon dari IHSG atau investor pasar modal di dalam negeri? IHSG ya melesat 1,06% ke 7.150. Jakarta Islamic Index juga melesat 1,48%, LQ45 1,77%. Top gainers pemirsa, apakah dihuni oleh mayoritas banking? Iya. BBRI melambung 3,3% di 5.475, Goto naik 8% di 96, kemudian BBCA pemirsa 1,44% di 8.800, Bank Mandiri 2,18% pada posisi 5.850. Sebaliknya deretan saham yang menjadi top losers ada ULTJ, kemudian ada Brand, selanjutnya ada ITMA dan juga Cimori atau CMRY. Dan mungkin kita lihat juga pergerakan sektoral. Oke, kita cukupkan dulu informasi pembukaan perdagangan pemirsa ya. Mas Lukman, sesuai proyeksi banking melesat signifikan, indeks harga saham gabungan juga mengikuti bursa Wall Street. Potensi 7.200 kayaknya masih bisa ya Mas Lukman ya? Untuk kita lihatnya tadi ya karena ada efek dovish dari The Fed, jadi lebih favorable juga untuk banking ya, apalagi big four bank kayak gitu. Jadi untuk 7.200 sih sebenarnya optimis juga, cuma dari konsensus pasar sih menurun optimismenya kayak gitu. Optimismenya menurun, masih ada potensi tapi mungkin tidak akan ditutup akhir tahun di 7.200, mungkin menyentuh saja, tetapi Anda melihatnya tetap akan lebih ke profit taking ya? Ya untuk menyentuhnya sih kita lihatnya ada potensi atau potensi untuk 7.200 itu ada potensi untuk situ kayak gitu. Oke, itu dia untuk IHSG. Boleh diulangi lagi dari Reliance, support IHSG di posisi berapa, resistennya di berapa, dan target Anda tadi 7.100 ya akhir tahun ya? Untuk targetnya kita ambil di 150 untuk target IHSG. Untuk resisten terdekatnya sih kita diambil di level 7.200an ya. Emang 7.200 itu emang resisten pentingnya yang untuk IHSG. Oke, berarti kita profit taking aja sekarang ini karena sudah di 7150. Bagi yang sudah gain, ambil untung dulu khususnya untuk perbankan.
Untuk banking kita lihatnya masih ada potensi sih, untuk ada potensi karena kan menjadi pendorong juga untuk ISG. Jadi kita lihatnya lebih ke long term ya. Jadi long term mungkin untuk bisa di euforia nanti ya. Kita menunggu euforia untuk banking, yaitu jika The Fed berhasil dovish ya kayak gitu. Oke, Atau sesuai ekspektasi. tapi udah naik nih kayak BBRI aja naiknya sudah 3%. Tetap tahan dulu saja, masih ada peluang kenaikan lebih lanjut? Kita lihatnya masih hold ya untuk banking ya. Kita lihatnya masih hold karena kan ada potensi untuk tadi ya, ada potensi sentimen yang cukup penting, yaitu The Fed untuk cut ya, cut suku bunga. Berarti masih tunggu sampai tahun depan, di hold aja dulu untuk perbankannya meskipun lagi euforianya naik signifikan. Kalau mau tambah posisi? Untuk melakukan tambah posisi kita masih rekomendasikan juga ya, karena kan sentimennya mungkin di akhir di bulan Maret kayak gitu. Untuk Oke. cut suku bunga itu. Kalau baru mau masuk untuk banking, tidak dulu ya, kayaknya udah kemahalan ya. Ya karena udah terlalu tinggi seperti itu. Oke, udah agak telat gitu bagi yang baru mau masuk, ini lebih cocok untuk yang memang sudah punya, tapi hold dulu, masih ada peluang lebih lanjut karena sinyal penurunan suku bunga kayaknya juga masih akan berlanjut. Jadi ya keputusan investasi ada di tangan Anda pemirsa ya, bagaimana mau memanfaatkan euforia di sektor perbankan, khususnya kabar dari The Fed ini yang menjadi semacam kado Natal lah dan juga kado tahun baru ya untuk investor. Mas Lukman, banyak yang ingin kita ulas, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasinya, sampai berjumpa kembali. Selamat Terima pagi. kasih.